Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Sebelum kita membahas untuk emiten-emiten ataupun sentimen lainnya pemirsa, tadi kita tertahan di rekomendasi saham pilihan ya. Mas Raden, Anda bilang masih blue chips khususnya perbankan, betul demikian? Ya, Mbak Prisa. Oke, tapi Anda lebih tertarik memang yang perbankan besar, seperti tadi Anda sebut ada BRI begitu ya. Kemudian kalau nggak salah Mandiri, betul? Ya, di BRI dan juga BNI ya. Oke, kemudian kita akan menyimak lebih lengkap rekomendasi saham pilihan Anda ya dalam grafis berikut ini. Kenapa tampaknya ini tidak ada saham pilihannya dari banking? Kita lihat pemirsa, kami rangkum dalam grafis. Medco direkomendasikan buy dengan entry di 1410, target 1480, stop loss 1380. Ada TINS buy, entry di kisaran 925, target di 1000, stop loss 890. MDKA buy, entry di 2900-an, target 3300, stop loss di 2790 dan go to buy, entry di 73, target 90, stop loss di 69. Tidak ada banking nih. Mas Raden, gimana? Ya, untuk saham-saham perbankan yang tadi saya maksud itu bisa kita manfaatkan nanti momentum untuk jangka waktu menengah. Karena saat ini kita masih menunggu titik terbaik untuk melakukan pembelian sambil menunggu posisi keuangan yang nanti akan diupdate ya. Kondisi yang per April, bulan April bagaimana kinerjanya, lalu nanti kita sambil mencermati performa keuangan di bulan Mei. Oh, Nanti baik. dari situ kita baru bisa mengambil kesimpulan untuk perbankan. Sementara Baik. Berarti masih dibidik dulu ya, kalau untuk investasi betul. medium to long dibidik dulu bankingnya, tapi jangan masuk dulu karena masih ada serangkaian sentimen yang ditunggu tadi. Ya, Seperti betul Mbak itu. Prisa. Baik. Kalau yang saham-saham ini, Medco, TINS, MDK, Agoto yang kami rangkum dalam grafis yang sumbernya dari Anda pagi ini gitu ya, ini lebih ke time frame-nya seberapa lama? Ya, ini untuk jangka waktu pendek, mengingat ini dominan di saham komoditas ya, yang saya pikir saat ini, seperti contohnya ada MDKA yang dimana komoditas Cooper saat ini bisa kita katakan posisinya uptrend dan posisi komoditas terbaik juga salah satunya, dan itu berdampak sangat positif juga ya terhadap emiten di MDKA. Oke, kita lihat ada Medco direkomendasikan buy. Boleh kita analisis lebih jauh ya dari Anda, semenarik apa saham Medco? Ya, untuk saham Medco ini juga tidak lepas ya dari kenaikan harga komoditas tadi malam ya, ada penguatan dari oilnya, dan saya pikir melihat dari tren saat ini yang kalau kita lihat dari awal tahun sampai dengan saat ini kecenderungannya masih uptrend. Untuk jangka waktu pendek tadi kita rekomendasikan untuk saham Medco itu harganya targetnya di 1480 dengan level stop loss di 1380. Target ini saya pikir dalam pekan ini bisa terpenuhi, itu ada potensial upside di sekitar 5-6% ya untuk saham Medco. Baik, Medco 1 bulan terakhir kan turun 4%. Kemudian kemarin di perdagangan hari Selasa net sale 935 juta tampaknya ya di pasar regional. Kemudian maksud kami ya, kemudian 1 bulan juga net sale dan 3 bulan terakhir ya masih net buy, year to date-nya juga net buy 201 miliar rupiah. Bagaimana Anda melihat net buy atau net sell asing di saham Medco ini? Nah, ini yang cukup menarik di sektor komoditas, terutama di saham Medco ya. Memang asing ini melakukan penjualan tidak hanya di pekan ini saja. Tadi Mbak Prisa sampaikan di bulan ini memang kecenderungannya mengalami net sell ya untuk saham Medco. Tapi kalau kita lihat ketika ada investor asing yang melakukan net sell, tapi di hari tersebut atau di perdagangan global harga oil yang menguat, komoditas atau harga saham Medco-nya ini justru mengalami penguatan. Bahkan kalau kita ingat di tanggal 20 kemarin net sell asing terjadi juga, tapi Medco ditutup menguat sampai 8%. Itu tidak hanya terjadi satu kali, bahkan yang kemarin di tanggal 27 Medco juga mengalami penguatan 4% di saat asing juga mengurangi posisi atau net sell di saham Medco. Jadi faktor asing untuk saat ini bisa menjadi faktor pelemahan memang di Medco, tapi komoditas ketika ada penguatan di komoditas oilnya, saya pikir itu justru menjadi sentimen yang paling kuatnya untuk Medco. Baik, itu dia rekomendasi untuk saham Medco ya. Current price 1410 untuk buy atau tunggu dulu? Bisa.
Saya pikir kita bisa melakukan pembelian di harga 1410 untuk hari ini. Oke, itu dia rekomendasi untuk saham Medco. Kita ke TINS. Anda Ya, juga untuk rekomendasikan buy. saham TINS ini juga cukup menarik. Pergerakan harga komoditasnya juga cukup baik ya di penutupan tadi malam. Saya pikir ada peluang menguat di pekan ini untuk saham TINS. Jadi kalau tidak berhasil di hari ini sampai di akhir pekan ini pun untuk TINS saya rekomendasikan pembelian itu di harga 925 dengan target penguatan itu di level 1000 dan level stop loss-nya di 890. Saya pikir untuk saham TINS ini juga menjadi salah satu saham yang komoditas yang cukup menarik dan bisa dimanfaatkan menjadi salah satu pilihan ya untuk komoditas yang sifatnya ini cukup menarik secara trennya. Oke, kita lihat net foreign buy asing di hari kemarin itu mencapai 2,15 miliar rupiah di pasar reguler begitu ya. Kemudian dalam 1 bulan terakhir juga masih mencatatkan net buy tidak jauh dari posisi tersebut. Level-level untuk masuk di posisi berapa? Untuk level masuk untuk saham TINS ini saya rekomendasikan di level 925. Namun kalau kita analisis dengan pergerakan harga asing yang memang net buy sekitar 2,1 miliar berbanding dengan total value transaksi kemarin itu sekitar 34 miliar. Jadi saya pikir aksi investor asing di saham TINS ini masih terbilang cukup minim. Jadi masih didominasi oleh investor domestik ya untuk di saham TINS. Baik, kita ke MDKA dan GoTo. GoTo juga menjadi saham yang cukup atraktif ya dilakukan pembelian oleh investor asing dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana untuk MDKA terlebih dahulu? Ya, saya pikir MDKA menjadi salah satu sektor yang cukup kuat untuk saat ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, komoditasnya cukup kuat juga untuk bahkan di 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini ya untuk saham MDKA. MDKA saya rekomendasikan untuk bisa masuk di level 2.900. Targetnya ini untuk jangka menengah bisa sampai di level 3.300. Ada potensial 400 poin ya dari harga saat ini untuk saham MDKA dengan level stop loss di level 2.790. Antara risk dan reward ini saya pikir cukup menarik ya karena perbandingannya cukup signifikan. Cukup baik untuk posisi target di saham MDKA. Baik, terakhir ada GoTo. GoTo kan sudah naik cukup banyak beberapa waktu terakhir. Apa yang membuat Anda masih merekomendasikan saham yang satu ini? Baik, yang pertama dari level akumulasi asing yang sudah terjadi 2 minggu terakhir ini ya di saham GoTo. Terus kalau kita lihat jangka pendeknya dari grafik di saham GoTo ini posisinya menurut saya posisi yang cukup baik untuk sahabat investor yang posisinya ini dimanfaatkan untuk day trade ya untuk saham GoTo. Terus kalau kita lihat juga GoTo ini kan salah satu saham yang masuk 10 besar di daftar indeks MSCI yang dimana juga MSCI akan ada rebalancing kembali di tanggal 31 ini. Saya pikir sedikit banyak akan mempengaruhi pergerakan GoTo ya sampai akhir bulan ini. Baik, GoTo sendiri mencatatkan net foreign buy sepekan terakhir 161 miliar rupiah di pasar reguler dan 365,42 miliar rupiah dalam 1 bulan terakhir. Bagaimana dengan ADMR, kemudian juga ada MBMA, itu kan saham-saham yang juga terafiliasi dengan Boy Thohir gitu ya, kayaknya juga ikut naik pasca GoTo kemarin mengalami penguatan. Anda melihatnya menarik juga nggak? Atau Anda melihat ini kayak sentimen sesaat aja, euforia sesaat aja? Seperti GoTo, saya pikir kita harus bisa memanfaatkan momentum seperti ini untuk jangka waktu pendek karena memang sangat menarik ya. Memang GoTo ADMR ini adalah emiten yang kemarin juga cukup meramaikan kondisi market. Bahkan kemarin kalau kita lihat pergerakan ADMR juga cukup tinggi ya pergerakan penguatannya. Bahkan hari ini pun saya pikir ADMR masih mengalami ada potensi penguatan ya sampai dengan di akhir pekan ini. Ada potensi kenaikan sekitar 4-5% ya untuk ADMR. Baik, apa sih yang menurut Anda pelaku pasar lihat di saham-saham khususnya tadi Anda kan menilai bahwa saham-saham berbasis tambang masih menarik, kemudian juga ada GoTo. Apa sebenarnya yang investor saat ini sedang perhatikan? Karena ada juga saham di sektor itu tuh yang kayaknya naik terus tanpa henti. Saya pikir kita perlu melihat pergerakan harga komoditas ya saat ini. Karena emiten-emiten tersebut pun menguat ketika memang harga komoditasnya menguat. Bahkan kalau kita lihat emiten-emiten yang saat ini tidak memiliki sentimen apapun, kecenderungannya flat gitu. Tapi emiten-emiten yang memiliki agenda RUPS, agenda dividen atau ada pergerakan komoditas yang bisa mempengaruhi harga saham itu justru yang cukup menarik diperhatikan oleh market untuk saat ini. Jadi saya pikir
kita sebagai investor harus bisa melihat beberapa update aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, atau mungkin terkait dengan harga komoditas kita harus bisa update ya untuk bisa mengikuti pergerakan harga market. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh untuk emiten lainnya dan juga update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 9 tepat pemirsa ya. Usai jeda tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Ya pemirsa, proyeksi mengenai IHSG, kemudian juga pemirsa saham yang direkomendasikan sudah kita ulas. Nah, ada sentimen terkait dengan rencana penetapan relaksasi harga eceran tertinggi atau HET beras secara permanen ini akan dilakukan oleh pemerintah, dinilai dapat menunjang kinerja dari saham-saham terkait beras di Bursa Efek Indonesia, yaitu ada Hoki, kemudian juga ada Nasi. Oke, kita akan ulas kembali bersama dengan Mas Raden. Mas Raden, menurut Anda akan cukup berdampak nggak nantinya ke kedua saham ini, karena kedua saham ini sudah melonjak dalam 1 bulan terakhir, dan mungkin kita lihat dulu ya cross check grafisnya berikut ini pemirsa. Ini dia kinerja dari harga saham Hoki yang menguat 1% tampaknya dalam perdagangan Selasa, dan kalau di akumulasi 1 bulan sudah naik 6% dengan net buy pemirsa 1 bulan 208 miliar rupiah di pasar reguler, dan mencapai kapitalisasinya mencapai 1,51 triliun rupiah. Kemudian Nasi kemarin justru turun 7%, tapi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir penguatannya juga sudah cukup signifikan, hampir 200% atau 191%. Kemudian ada net foreign buy sebulan terakhir 55 miliar rupiah, dan kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia atau market cap-nya 126 miliar rupiah. Bagaimana sentimen ini menurut Mas Raden? Ya, menurut saya tentunya di sektor consumer sangat mempengaruhi ya harga jual ataupun harga yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya pikir sedikit banyak ini pasti akan memberikan pengaruh langsung ya terhadap emiten, terutama yang tadi sudah disampaikan mengenai emiten Hoki dan juga Nasi ya. Saya pikir ini tentunya menjadi hal yang positif, mengingat harga saham saat ini juga dilihat dari sentimen yang beredar di market saat ini. Nasi dan Hoki merespon positif ya terhadap harga saham, dan juga saya pikir ini masih akan bisa berlanjut ya sampai di pertengahan tahun ini. Kita melihat bagaimana dampak langsung terhadap emiten dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Mungkin nanti akan ada update terbaru ya nanti di 31 Mei. Oke, tapi kalau berkaca pada teknikalnya saja terlebih dahulu atau fundamental dari emiten ini, terlepas dari soal kebijakan HET beras permanen ini, Hoki dan Nasi ini kan market cap-nya beda ya. Hoki 1,51 triliun, sementara Nasi hanya 126 miliar. Adakah itu juga menjadi pertimbangan ketika kita memilih sebuah emiten khususnya yang ada kaitannya dengan beras ini? Ya, saya pikir memang Nasi dan juga Hoki ini tidak bisa secara langsung ya head-to-head, karena memang Hoki jauh lebih besar secara market cap, lalu juga secara nilai penjualan di mana Hoki sudah mencapai 1 triliun gitu, sementara Nasi memang cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan Hoki. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, memang keduanya cukup menarik, terutama untuk Hoki ya, mengingat kalau kita lihat jangka waktu pendek, saya pikir untuk saham Hoki ini investor asingnya juga lebih dominan ya ketimbang pergerakan di saham Nasi ya untuk investor asingnya. Investor asing lebih memilih di saham Hoki, oleh karena itu saham Hoki ini volatilitasnya lebih baik ketimbang saham Nasi. Jadi saya pikir Hoki secara teknikal, secara fundamental jauh lebih baik dan bisa menjadi opsi ya untuk kita masuk di saham Hoki, dan kita hold untuk jangka waktu yang menengah ya, karena kita harus melihat dampak kenaikan atau kebijakan dari pemerintah terhadap emiten Hoki. Baik. Saat ini kan turun 2% di pembukaan perdagangan di 153. Waktu yang tepat untuk melakukan pembelian pasca kenaikan 4% di 1 bulan terakhir, atau tunggu dulu? Saya pikir tidak perlu terburu-buru untuk masuk di saham Hoki. Level 140 atau bahkan di bawah 140 saya pikir bisa kita dapat ya di saham Hoki. Saat ini trennya dari awal tahun memang ada penurunan ya dari awal tahun, sehingga kita bersabar dulu saja. Kita tunggu di level di bawah 140, saya pikir itu lebih baik ya. Jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk mengakumulasinya saat ini. Baik.
Kita tinggalkan saham terkait beras pemirsa, jangan buru-buru kata Mas Raden, tapi kalau tertarik ya lebih layak mencermati yang market cap-nya besar ya, ada hoki dan volatilitasnya juga dinilai lebih potensial begitu ya Mas Raden ya. Ya, Mbak Tapi Prisa. jangan buru-buru. Baik. Kita ke pembukaan perdagangan pemirsa, saya sampaikan IHSG pada pagi hari ini turun lagi 0,55% di 7.210 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah di 16.085, belum banyak berubah pemirsa ya. Dan beberapa saham yang menjadi movers pemirsa ya dan berdasarkan nilai transaksi terbesar itu ada BBRI, Astra, Bank Mandiri, BBCA, Telkom yang semuanya sedang bergerak di teritori negatif. Apakah kita juga sudah mulai bisa mengakumulasi saham-saham big caps ini, BBRI, Astra, Bank Mandiri, BBCA, Telkom yang lagi turun cukup dalam? Bank Mandiri misalnya, pagi hari ini turun 3%, atau jangan buru-buru juga Mas Raden? Ya, saya pikir kalau konsepnya adalah akumulasi, ini adalah peluang. Kita tidak perlu melihat ini untuk jangka waktu yang sekaligus kita langsung lakukan pembelian. Saya pikir kondisi seperti ini bisa terjadi lagi sampai dengan penutupan kuartal kedua ya di tahun ini. Jadi kalau seandainya investor memiliki kapasitas dana yang cukup besar, saya sangat menyarankan untuk bisa masuk dan akumulasi di setiap terjadi koreksi di saham perbankan, karena kita tidak bisa mengukur kapan kira-kira bottom yang bisa terjadi. Misalkan kita menunggu suku bunga dari The Fed atau ada pengumuman mengenai kinerja yang membaik. Nah, kita sambil menunggu hal tersebut, kita mulai mengakumulasi saat ini karena penurunan harga saham di perbankan saya pikir lebih besar ketimbang penurunan dari kinerjanya. Baik, penurunannya diskonnya sudah cukup besar, dicicil beli saja dan data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Berikut adalah update singkat mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita lihat pemirsa ya, ini ada AMMN yang terpantau menguat 3%, kemudian PNLF naik 6% pemirsa. Sementara yang menjadi top losers itu ada BBRI, kemudian juga ada BMRI, kemudian juga ada Telkom pemirsa. Baik Mas Raden, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Itu dia pemirsa perbincangan dalam segmen Market Buzz pada pagi hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda sepenuhnya pemirsa ya.